teman-teman, kenapa sih harus sekolah di SMP Terobani? Karena yang pertama, yang paling penting banget, kita punya hafalan Al-Quran yang benar-benar berguna, nggak cuman buat di SMP. Mungkin waktu kita mau masuk itu kita ngerasa ngapain sih ngafal Al-Quran gitu. Tapi setelah kita lulus, kita baru tahu tuh manfaatnya itu ternyata banyak banget. Karena kita kan kalau ngafal Al-Quran otomatis otak kita jadi encer. Nah itu juga bisa bermanfaat buat pelajaran-pelajaran lebih cepat masuk gitu. Yang kedua, di sini gurunya asik-asik semua. Masya pokoknya. Gurunya itu nggak yang killer-killer tuh enggak. Gurunya asik semua, bisa diajak. Maksudnya nggak yang tegang banget gitu, bisa sharing misalkan kalau mau curhat aja. Curhat yuk Muhammad Edo. Jadi materi ya lebih cepat masuk lah daripada yang kita tegang gitu. Terus yang ketiga, eventnya itu rame banget. Pokoknya dijamin nggak nyesel deh masuk sini. Pokoknya banyak event-event yang sedikit harus ulang lagi gitu. Harus tag lagi lah. Iya benar. Jadi kemarin itu Fataya ada sampai dari pagi sampai jam 2 malam. Itu cuma ngerekam satu lagu dan belum selesai, belum kalau kita harus punya jiwa cinta banget sama Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lensa Robani, media kreasi, informasi, dan inspirasi ya. Berjumpa lagi nih sama saya Ustazah Anita. Lama banget nih nggak menghiasi YouTube-nya SMP Terobani. Nah, hari ini saya datang lagi nih, tapi pastinya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani sama salah satu lulusan salah satu siswa terbaik juga, alumni SMP Terobani angkatan 4. Siapa ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke, daripada penasaran langsung aja kita sambut Fataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, gimana Fataya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman semuanya, Fataya ini adalah alumni Robani angkatan keempat ya Fataya ya? Iya, benar. Iya. Nah, mungkin teman-teman dari Lensa Robani mau tahu nih sedikit tentang Fataya. Langsung aja kita ngobrol dikit sama Fataya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kan ada pepatah namanya tak kenal maka tak sayang. Langsung saja Fataya boleh dong perkenalkan dirinya dulu untuk teman-teman di Lensa Robani. Oke. Perkenalkan, nama saya Fataya Putri Cinta. Saya merupakan lulusan di SMP IT Robani, yaitu angkatan keempat, dan sekarang sedang melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Banjarbaru kelas 11 SMA. Oke, gitu, alhamdulillah kelas 11 ya sekarang ya. Bener. Oke, berarti angkatan tahun 2020 ya? 2029. 2020 yang kemarin perpisahannya online ya sayangnya karena ada pandemi. Oke, nah jadi teman-teman Lensa Robani, Fataya ini siswa SMA 1 Banjarbaru. Nah, waktu kemarin Fataya berkesempatan jadi, dan Fataya ini terpilih lah menjadi salah satu peserta ya, bisa dibilang ya, Gita Bahana Nusantara. Tapi bukan membahana cetar ya, Gita Bahana Nusantara. Underline ya. Oke, mungkin boleh dong kenalkan sedikit nih tentang Gita Bahana Nusantara itu apa sih buat teman-teman di Lensa Robani, Fataya? Jadi Gita Bahana Nusantara itu adalah kumpulan dari anak-anak Indonesia yang mau menyumbangkan suaranya untuk Indonesia gitu. Jadi di situ terpilihlah anak-anak yang memang sudah melalui seleksi dan punya kesempatan untuk bisa ikut dan gabung di paduan suara. Dan sebenarnya itu nggak cuma ditampilkan waktu 17 Agustus, tapi juga misal Hari Sumpah Pemuda, dan dilaksanakannya di Istana Negara. Masya Allah ya, di Istana Negara ya. Fataya ini angkatan Gita Bahana yang keberapa berarti? Udah kayaknya udah ratusan, soalnya udah mulai dari tahun 2003-2004 Gita Bahana itu. Jadi udah iya.
Tapi yang paling memorable itu kalau biasanya Ustazah lihat ya Gita Bahana itu waktu 17-an kan ada tuh sumbangan lagu-lagu Nusantara ya. Ustazah. Nah itu dipersembahkan oleh Gita Bahana Nusantara. Terus mereka pakai baju adat dari masing-masing. Itu tadi kan diseleksi ya. Nah kira-kira tuh gimana sih tahapannya Fataya ini bisa terpilih mewakili Kalimantan Selatan di Gita Bahana Nusantara? Oke, jadi Fataya ceritakan sedikit ya Ustazah. Waktu itu Fataya dikabarin sama sekolah untuk ikut deh seleksi paduan suara. Dan itu Fataya baca di Istana Negara. Dan ternyata seleksinya itu nggak cuma suara, jadi kita harus punya tinggi badan yang bisa memenuhi syaratnya juga. Dan alhamdulillah Fataya masuk tinggi badannya. Jadi kita ke seleksi pertama itu di kota dulu. Jadi disediakan beberapa lagu dan kita sebenarnya harus bisa menguasai semua lagu yang disediakan, tetapi nanti yang ditampilkan itu satu lagu aja. Dari situ sebenarnya Fataya tuh udah deh kita kan coba aja dulu ya kan percobaan pertama. Jadi Fataya ikutlah waktu itu sama bareng kakak kelas juga yang mereka itu udah benar-benar hebat banget nyanyinya. Fataya kan baru kayak pemula juga gitu. Ya udah deh kita ikut aja gitu. Dan pas habis nyanyi jurinya itu sempat komen katanya kamu ada salah di sini, ada salah di sini. Itu Fataya udah rasa udah nervous beneran kan. Jadi oke, akhirnya setelah diperbaiki baru kita selesai. Nah saat itu diumuminnya itu saat itu juga. Jadi langsung. Diumuminnya itu secara terbuka. Jadi pesertanya juga bisa dengar penilaian juri gimana. Dan alhamdulillah waktu itu Fataya kalau nggak salah 4 besarnya. Jadi habis seleksi terpilihlah 4 besar itu dan Fataya masuk di nomor 3. Akhirnya kita melakukan pelatihan lagi buat seleksi di provinsi. Dari yang dimana itu tuh dari Banjarmasin, Hulu Sungai, Banjarbaru, dari mana-mana gitu kan. Dan itu berlangsung selama 2 hari. 2 hari. Jadi hari pertama itu seleksi yang seluruhnya, di hari kedua terpilih sekitar 12 finalis yang terbesar ya. Dan Fataya alhamdulillah masuk juga di 12 itu. Di situ aja Fataya udah senang banget kan. Artinya karena waktu itu Fataya masuknya suara sopran, jadi udah masuk 3 besar sopran gitu. Udah senang banget. Dan saat itu seleksi mendadak lagi karena kan kita nggak diberitahu tuh malamnya siapa aja yang kepilih. Jadi secara langsung diberitahu paginya kalau yang kepilih ini dan langsung maju. Dan dari situ juga Fataya nyanyi lagi. Dan di situ tesnya juga ada tes nada, tes baca notasi angka. Yang dimana Fataya itu sebenarnya baru belajar juga. Dan tapi alhamdulillah karena memang jalannya rezekinya minta doa sama bunda, sama ayah, sama teman-teman semuanya buat dilancarin. Walaupun gugup banget, tapi alhamdulillah lancar. Dan akhirnya setelah di hari terakhir diumumin Fataya jadi yang juara pertama yang sopran gitu. Jadi masuk di perwakilan Gita Bahana Provinsi Kalimantan Selatan. Iya benar. Bersama 4 orang suara lainnya gitu. 4 orang suara lainnya itu suara apa aja tuh? Kalau Fataya kan sopran ya. Fataya sopran. Terus ada alto, itu suara rendah cewek. Tenor, suara tinggi laki-laki, sama bass suara rendah laki-laki. Oke. Terus jadi kalian berempat itu mewakili Provinsi Kalsel ke Gita Bahana Nusantara. Terus itu kan kemarin yang 17 Agustus yang 2021 kemarin tuh Gita Bahana Nusantaranya lewat video aja kan. Jadi kayak teman-teman mungkin yang mau nonton bisa di YouTube ya. Di YouTube ada, cari aja. Situ videonya itu kayaknya itu rekaman satu-satu atau gimana rekaman satu-satu. Di mana rekamannya Fataya, atau Fataya ke Jakarta atau di Kalimantan sini aja? Jadi di Banjarbaru. Ceritanya itu kita kan awalnya emang dapat kabar di istana dan ternyata setelah mau mendekati Agustus diberitahu kalau kita secara virtual tapi tetap ke Jakarta rekamannya. Dan setelah seminggu sebelum keberangkatan diberitahu lagi dibatalkan. Jadi kita rekaman masing-masing di provinsi masing-masing gitu. Dan waktu
waktu itu karena di Kalimantan Selatan ini tuh ada dia itu kayak yang pelatih memang yang Gita Bahana Nusantara tuh emang biasanya sama dia gitu. Jadi kita latihan di situ selama dilatih sama yang pelatih pusatnya juga kita nginep di situ. Jadi kita 2 minggu itu nginep di rumah pelatihnya situ untuk latihan yang dari pusat. Dan iya benar buat nyanyinya itu secara rekaman satu-satu, dimana itu lebih sulit daripada yang langsung. Iya. Karena kalau secara langsung kalau kita salah kan bisa tertutupi. Sedangkan yang rekaman satu-satu ini kita salah sedikit harus ulang lagi gitu. Harus take lagi lah. Iya benar. Jadi kemarin itu Fataya ada sampai dari pagi sampai jam 2 malam. Itu cuma ngerekam satu lagu dan belum selesai. Belum kalau kita belum di ACC sama pelatihnya berarti harus ulang lagi gitu. Dan itu ada sekitar 4 lagu gitu yang harus dinyanyikan. Iya benar. Struggle-nya ya. Terus nanti ini ada alumni Gita Bahana gitu nggak sih kayak? Iya. Karena Fataya udah yang kemarin ya. Jadi Purna 2021 gitu. Itu ada lanjutannya nggak sih atau Gita Bahana kan kita taunya setiap tahunnya berganti ya kan, ada regenerasi lagi dari yang baru lagi. Nah kalau untuk tahun ini mungkin ada info nggak Pak Taya? Mungkin kalau teman-teman dari sekolah lain gitu mau persiapan atau ternyata Gita Bahananya dipakai ulang lagi yang 2020 kita nggak tahu. Mungkin Fataya tahu nih 2021 maksudnya. Jadi dulu memang sempat tahun 2019 itu ngulang lagi ke tahun 2020 karena ada pandemi. Dan baru kemarin Fataya dapat info lagi dari Gita Bahana Nusantara yang dari pusat itu diberitahukan kalau yang peserta 2022 ini merupakan peserta 2021. Alhamdulillah. Jadi gitu, berarti nanti akan mewakili lagi nih angkatan Gita Bahana yang Fataya ini. Iya, alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk menyanyi langsung di Istana Negara. Ya, itu biasanya yang pernah nonton mungkin kayaknya semua udah pernah nonton ya, soalnya disiarkan di TV-TV. Nah biasanya itu pakai baju adat masing-masing daerah ya kan. Benar. Itu kemarin berarti nanti kalau yang 2022 ini Fataya lagi yang ngulang, berarti nanti kemungkinan Fataya bakalan pakai baju adat dari Kalsel ini. Selatan lagi. Tapi berempat itu bagi mungkin ya bajunya. Iya, tapi pokoknya 4-4-nya dari Kalimantan Selatan. Pakai baju nanti? Iya. Oke. Ini kan Fataya tadi mungkin belum terbiasa tadi sama yang notasi itu. Bener. Tapi kan ada pengalaman ya di waktu SMP Fataya kan ada latihan yang namanya bukan latihan juga sih, kayak ikut vokal grup. Iya, vokal grup. Wah, itu memorable banget sih yang lomba di Man Ice. Iya ya. Nama vokal grupnya apa kemarin Fataya? Dream Voice. Masya Allah, Dream Voice itu ada Safira, Fataya sama Sofia. Iya. Nah, itu kira-kira gimana kemarin itu bisa terbentuk Dream Voice kemarin di SMP? Jadi kemarin itu kita tiba-tiba dipilih sama Ustadz Dawam. Ustadz Dawam. Oke. Kita buat ikut lomba nyanyi. Tapi yang pertama itu bukan di Man Ice, kita di yang Taman Raya Banjarbaru itu. Buat ikut lomba di situ. Ya udah kita ikutlah bertiga coba. Dan waktu itu juga pas ada event kemah, jadi kita sekalian pas tampil di sana itu sekalian buat latihan buat lomba. Buat lomba lah. Ya, dari itu kita seneng deh ikut nyanyi gitu kan. Akhirnya pas ada lomba-lomba lagi kita yang nyuruh Ustadz, ayo kita ikut ini. Malah dari siswanya yang pengen ikut lomba ya. Oke, berarti memang udah ada pengalaman ya di nyanyi-nyanyi lewat Dream Voice tadi. Iya benar. Jadi say thank you to Ustadz Dawam. Terima kasih Ustadz Dawam.
Oke, ini kan Fatayah alumni keempat ya. Iya. Kira-kira apa sih yang berkesan selama Fatayah sekolah di SMP Terobani? Berkesan banget sih, karena kan waktu awal Fatayah masuk sini tuh, Fatayah tahu yang gimana sih SMP Islam itu, dan dari situ Fatayah bisa belajar kayak akhlak-akhlak yang benar gimana. Terus kita juga diajarin buat ngafal Al-Quran, yang dimana itu benar-benar berguna banget sampai sekarang gitu. Karena waktu kemarin Fatayah masuk SMA, karena Fatayah nggak ada zonasi rumahnya deket situ, jadi Fatayah masuk ke jalur tahfidz. Yang di situ tuh dari SMP itu benar-benar berguna banget buat yang SMA gitu. Iya, berarti memang alhamdulillah kayak gitu di SMP sudah dibekali sama menghafal Quran, jadi mempermudah untuk masuk SMA. Sebenarnya nggak cuma masuk SMA, karena kan sekarang universitas-universitas sudah membuka jalur hafal 30 juz gitu. Jadi nggak ada ruginya kita hafal Al-Quran gitu. Pokoknya bermanfaat banget ya. Iya, benar. Apalagi kalau kita bisa mengaplikasikan apa yang di Al-Quran itu di kehidupan sehari-hari pastinya ya. Kalau dari kegiatan-kegiatan yang lain, apa sih yang paling berkesan gitu buat Fatayah? Kita kan biasanya kalau di SMP sering ada event-event ya Ustazah, sering ada lomba, sering ada memperingati hari ini, memperingati hari itu. Nah itu sih paling excited banget di kegiatan itu, karena kita dari situ sama satu teman-teman itu merencanakan gimana sih caranya, pokoknya supaya kelas kita tuh harus menonjol, kelas kita tuh harus menang gitu. Dari situ rasa persaudaraan, kekeluargaan itu udah jadi satu, nggak ada lagi yang namanya geng ini, kubu ini nggak ada, pokoknya satu tujuan. Karena kita pengen bikin kelas kita menang gitu saja. Itu sih. Kalau dari Ustazah yang paling memorable itu yang waktu lomba kemerdekaan ya, yang kelas pian itu bikin yel-yel ya. 9 ya kan. Itu waktu zaman-zamannya Blackpink yang lagu itu ya. Terus kalian bikin yel-yel. Angkatan Fatayah ini nih benar-benar kreatif ya. Suka banget kalau ada yel-yel tuh apa-apa kayak itu kata-katanya bisa banget ya. Yang lagi nge-in kayak gitu dibikin yel-yel, mantap pokoknya ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga nih kan Fatayah alumni Gita Bahana, tapi nanti insya Allah juga akan mewakili lagi untuk 2022. Mungkin teman-teman di Lensa Robani ada juga nih yang hobi nyanyi atau yang memang berbakat dari suaranya, mungkin nanti mau mempersiapkan untuk Gita Bahana. Soalnya Gita Bahana ini tuh salah satu achievement ya. Kalau dari Ustazah itu prestasi banget bisa mewakili Kalsel di acara, apalagi di Istana Negara langsung ditonton oleh presiden ya kan. Mungkin bisa dong di-share apa yang harus dipersiapkan nih buat Gita Bahana, mungkin buat teman-teman yang mau tadi. Jadi yang pertama, yang pastinya tadi karena Fatayah bilang ada tinggi badan, jadi kita harus persiapkan fisik juga gitu. Tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu kita harus bisa menguasai lagu-lagu gitu. Jadi sebenarnya menyanyi itu bukan mengeluarkan suara yang bagus, tapi gimana kita bisa membunyikan nada-nada itu dengan benar. Jadi otomatis kita harus bisa baca not angka, not balok dengan nada-nada yang benar. Jadi saat kita nyanyi itu kita tahu, oh kita salah nada di sini. Jadi ini nada yang benar ini gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama suara sih. Suara. Habis itu yang kedua kemampuan untuk menguasai not balok, not angka. Habis itu yang ketiga itu kita juga harus punya mental yang kuat. Karena dalam menyanyi di sana itu bukan gimana ya, kalau kita menyanyi biasa itu kan ya udah bagus. Sedangkan ini itu kita harus dari hati nyanyinya. Karena kalau kita nyanyi yang kayak biasa dan hatinya itu nggak ikut bernyanyi anggapannya, itu akan terdengar kayak biasa aja gitu. Nggak ada feel-nya gitu ya. Iya benar. Dan ini benar-benar kita harus punya jiwa cinta banget sama Indonesia gitu, Ustazah. Jadi karena kita cinta sama Indonesia, otomatis kita bisa membawakan lagu tersebut tuh benar-benar untuk Indonesia gitu sih, Ustazah. Masya Allah. Berarti yang dipersiapkan tadi suara. Sama harus belajar cara menyanyikan lagu berdasarkan not-notnya tadi ya, bukan hanya
kita nyanyi biasa aja tapi juga harus ada feel-nya ya. Nah, jadi buat teman-teman Lensa Robani mungkin tertarik untuk join Gita Bahana, nanti bisa nanti persiapan ya. Itu biasanya dari sekolah ya. Di difasilitasi sekolah ya. Tapi nggak cuma dari sekolah, bisa kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa aja mengajukan langsung apply ke gitu sekolah. Kita harus minta surat rekomen dulu memang dari sekolah. Tapi kita bisa mengajukan, nggak harus dari sekolah yang nyuruh kita gitu. Kalau kita merasa kita mampu, kita bisa ya kan? Nggak mesti nunggu sekolah menunjuk, tapi kita sendiri bisa. Tinggal nanti minta rekomendasinya aja. Oke, mungkin ada dari Fataya nih, kenapa sih kayak gitu harus sekolah di SMP Terobani? Buat teman-teman, kenapa sih harus sekolah di SMP Terobani? Karena yang pertama, yang paling penting banget, kita punya hafalan Al-Quran yang benar-benar berguna, nggak cuman buat di SMP. Mungkin waktu kita mau masuk itu kita ngerasa ngapain sih ngafal Al-Quran gitu. Tapi setelah kita lulus, kita baru tahu tuh manfaatnya itu ternyata banyak banget. Karena kita kan kalau ngafal Al-Quran otomatis otak kita jadi encer. Nah itu juga bisa bermanfaat buat pelajaran-pelajaran lebih cepat masuk gitu. Yang kedua, di sini gurunya asik-asik semua. Masya pokoknya. Allah, gurunya itu nggak yang killer-killer tuh enggak. Gurunya asik semua, bisa diajak. Maksudnya nggak yang tegang banget gitu. Bisa sharing misalkan kalau mau curhat aja. Curhat yuk. Jadi materi ya lebih cepat masuk lah daripada yang kita tegang gitu. Terus yang ketiga, eventnya itu rame banget. Pokoknya dijamin nggak nyesel deh masuk sini. Pokoknya banyak event-event yang di pasti berkesan ya. Benar. Oke, nah tadi bincang-bincang kita tentang Gita Bahana, tentang pengalaman di SMP Terobani juga dari Fataya. Nah, ini belum lengkap nih. Kalau Fataya belum memberikan atau menyanyikan sedikit deh lagu deh. Minta tolong deh. Oke. Ustazah, ini juga lagu buat teman-teman semua karena kita kan udah nggak ketemu lagi, udah jarang ketemu lagi. Jadi siapa tahu lagu ini bisa mengingatkan kita kembali. Apalagi Dream Voice, kita udah bernyanyi bareng sering bertiga gitu. Safira, Sofia, sama saya. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've been a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Safira, Sofia, sama teman-teman yang lain, see you when I see you ya. Semoga nanti ada kesempatan juga buat Safira, Sofia mungkin join sama-sama di sini kita cerita-cerita di podcast Lensa Robani. Ketemu lagi kita. Jadi reminiscing bareng-bareng ya kan. Konser bareng di sini ya. Mau konser bareng. Bisa tuh nanti. Jadi lagu nanti Dream Voice ya kan, dapat lagu. Dream Voice season 2. Walaupun terhalang pandemi tetap ya kan. Oke, mungkin ini tadi podcast kita Lensa Robani bincang-bincang seru sama Fataya ya. Bahas mulai dari Gita Bahana, terus juga tips-tipsnya tadi ya, ada sedikit lah ya. Persiapan mungkin buat teman-teman yang mau nanti masuk ke atau join mencoba untuk masuk di Gita Bahana Nusantara ya. Ini dulu dari kita, nanti bakalan ada episode-episode yang lain yang pastinya lebih menarik ya kan Fataya ya. Iya benar banget. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada Fataya yang bersedia untuk meluangkan waktunya hari ini. Semoga Fataya makin sukses lagi, Gita Bahananya untuk 2022 ini dilancarkan. Amin ya Rabbal. Makasih banyak juga Ustazah udah diundang ke sini. Punya kesempatan biar bisa ngomong bareng lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Nanti sama teman-teman ya kalau bisa. Insya Allah.
Oke, teman-teman Lensa Robani, sampai sini dulu bincang-bincang kita hari ini. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you again. Yay.